Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Senin ini kembali Allah mudahkan kita untuk beribadah dalam majelis Thalabul Ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Thalabul Ilm fariidatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka bacakan ayat Al-Quran, mereka pelajari makna yang terkandung di dalamnya, kecuali Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan, dan Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, ampunan dan penjagaan. Allah akan perintahkan malaikat untuk mengelilingi mereka, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bab langsung ayat ke-56 di surat Al-Qasas. Bab qaulullah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini turun, sebab turunnya adalah karena kisah Abu Thalib. Kisah Abu Thalib, yang kisah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala pada dalil yang berikutnya, wa fi sahih Ali bin Musayyab an Abi di sahih. Maksudnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, Ali bin Musayyab, Ibni Musayyab, Sa'id ibn Musayyab
sayyidut tabi'in fil ilm. Ya. Tabi'in terbaik dari sisi ilmu, ya, adalah Sa'id ibn Musayyab. Sedangkan tabi'in terbaik dari sisi agama, zuhud, al-wara' wad-din adalah siapa? Siapa Ibrahim? Ya. Ada Uwais al-Qarani. Nah, adalah Uwais al-Qarani. Diulangi lagi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyab. Beliau seorang tabi'in. Ayah beliau sahabat, kakek beliau pun sahabat. Nah, Sa'id ibn Musayyab, beliau adalah sayyidut tabi'ina fil ilm. Beliau adalah tabi'in terbaik dari sisi ilmu. Ya. Beliau termasuk dari ahli fatwa orang Madinah di zamannya. Muftinya orang Madinah di zaman beliau. Dan beliau termasuk tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis di Madinah ya. Nah, dan beliau adalah tabi'in yang paling faqih. Baik. Sedangkan dari sisi ad-din, ibadah, zuhud, al-wara', ya, apa bedanya zuhud dengan wara'? Lupa ya, apa terus diulang nih. Nah, apa bedanya zuhud dengan al-wara'? Apa itu? Zuhud, meninggalkan yang mubah. Sedangkan akan memudaratkan. Baik, barakallahu fikum. Didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud adalah tark ma la yanfa' lil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Mungkin ini tadi yang dimaksud. Meninggalkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Tadi yang diistilahkan dengan sebagian mubahat, sebagian perkara-perkara yang itu boleh sebenarnya. Yang kedua adalah tark ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan dia di akhirat. Nah, jadi mana yang lebih tinggi nih? Zuhud atau wara'? Wara' lebih tinggi. Tadi wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkannya di akhirat. Itu wara'. Sedangkan zuhud di sini aja. Haki. Udah mulai pinggir-pinggir Haki ikut juga. Barakallahu fikum. Ini kalau anak penalti ini pasti gol nih. Semuanya pinggir. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu, tadi wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan dia di akhirat. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara'? Yang lebih tinggi adalah zuhud. Kalau wara' itu udah dia mengkhawatirkan itu akan memudaratkan dia, gitu ya. Contohnya apa wara'? Coba. Apa contoh wara'? Meninggalkan olahraga mungkin. Wara' meninggalkan olahraga. Gimana nih olahraga? Yang berlebihan. Misalnya kayak gini, kita ke tukang gorengan kan makan aja terus. Lupa nih berapa tadi yang diambil, 4 atau 5. 4 atau 5. 10 nggak mungkin lah, 4 atau 5 nih. Kita bingung, ragu, 4 atau 5. Pak, hiji. Kita mah darmajinya. Dahar 5 ngaku hiji. Ini malah lawan dari wara' ya. 4 atau 5, dia bayar 5. Seperti itu.
Itu waro. Nah, kehati-hatian, betul. Lebih hati-hati. Misalnya dia, nah contohnya apa lagi ya? Nah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan dia di akhirat. Nah, itulah. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Padahal hal yang mubah sebenarnya. Cuman dia timbang, dia pikir akan mendatangkan manfaat nggak untuk akhiratnya. Kalau seandainya tidak, langsung dia tinggalkan. Dia mau beli sesuatu, ini bermanfaat nggak untuk akhiratnya? Kalau enggak, dia tinggalkan. Dia mau pergi ke suatu tempat, ini bermanfaat nggak untuk akhiratnya? Kalau dia tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Jelas ya? Itu namanya zuhud. Baik. Nah tadi yang terbaik dari sisi zuhud, dari sisi ibadah, dari sisi wara, itu siapa? Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani. Sebenarnya beliau hidup di zaman Nabi SAW. Ya, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW karena mengurusi ibu beliau. Ya, beliau orang yang sangat berbakti kepada sang ibu. An Sa'id ibn Musayyab, an Abi, dari ayah beliau, Musayyab ibn Hazn. Musayyab ibn Hazn. Ya, ini ada kisah sedikit ya. Hazn ini sahabat Nabi. Pernah Rasulullah SAW ketika bertanya, siapa namamu? Hazn. Hazn itu artinya sedih. Bal anta sa'id. Ya. Rasulullah menamakan, bahkan engkau harusnya Sa'id. Ya, ganti aja jadi Sa'id lah istilahnya kayak gitu. Bahagia, senang. Tidak, aku tidak mau mengubah nama yang sudah diberikan oleh ayahku. Dia tetap pakai nama Hazn. Kata Musayyab, kami setelah itu dirundung dengan musibah demi musibah, kesedihan demi kesedihan. Nah, itulah sebabnya kenapa Musayyab ini menamakan anaknya dengan Sa'id. Ya, baik. Jadi nama itu ya seperti yang kita tahu mengandung doa. Jadi kasih nama dengan nama-nama yang terbaik, ya, yang mengandung berkah, kebaikan, kemudian nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh. Baik. An Abi, yaitu Musayyab ibn Hazn. Qala lamma hadarat Aba Talib al-wafa. Ini dihadiri oleh Musayyab sendiri. Kejadian Abu Talib sedang dalam keadaan sakit parah, gak lama setelah itu meninggal. Ya, bukan ketika sakaratul maut, ini masih bisa, Abu Talib masih bisa komunikasi, masih bisa berpikir ya. Nah, tetapi gak lama setelah itu meninggal Abu Talib ini. Nah, Musayyab menghadiri kejadian tersebut. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika dalam keadaan sedang parah-parahnya sakit Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Abu Talib. Dan ternyata di situ pun ada juga Abdullah ibn Abi Umayyah, pada saat itu belum masuk Islam, wa Abu Jahal. Ini gembong kaum musyrikin. Ya. Abdullah ibn Abi Umayyah ini masih musyrik pada saat itu, yang kemudian beliau masuk Islam. Ya. Abdullah ibn Abi Umayyah ini ada kisah ya. Ini adalah abang dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah. Nah, abangnya ini Abdullah ibn Abi Umayyah. Nah, Nabi jadi ipar Nabi SAW. Abdullah bin Abi Umayyah ini ada kisah sedikit ya. Ada kisah tentang Abdullah ini. Jadi Abdullah ibn Abi Umayyah
kala perang Khaybar kalau nggak salah, sebelum perang Khaybar, ada seorang dia ini makhnus, banci gitu. Apa namanya? Tapi dia banci beneran, bukan apa ya? Bukan banci. Banci itu udah negatif ya atau udah gimana nih? Maksudnya orang yang jadi laki-laki dia tapi dia perempuan, bicaranya perempuan, gayanya perempuan, nggak dibikin-bikin, memang seperti itu dia. Itu apa bahasa Indonesianya? Tulang lunak. Kemayu. Kemayu. Bahasa Indonesia bahasa resmi coba. Feminim, laki-laki yang feminim gitu. Gitu baca. Coba cari. Laki yang memulai gitu. Ya, tapi ini bukan, intinya ini bukan dibuat-buat ya. Dan ini pun bukan penyakit. Ya, bukan dia menyukai sesama jenis, enggak. LGBT, kok mati dalam Islam. Ya. Dia ini karena dari kecil bergaul sama kakak perempuannya gitu, sama perempuan, terus akhirnya ini ada ya, nggak jauh juga ya. Terkadang anak kecil dia gaul sama kakak perempuannya, kakaknya semuanya perempuan. Ya, akhirnya dia pun ketawanya kayak ketawa perempuan, gaya ngomongnya gaya ngomong perempuan, jalannya jadi jalan perempuan, seperti itu. Ya, ini ada. Tapi kalau secepatnya ini dipisah atau disuruh main sama anak laki-laki biar dia berubah. Jadi ini bukan apa istilahnya? Bukan penyakit ya, bukan LGBT, bukan. Apa? Kalau bahasa Arabnya makhnus dia ini. Makhnus itu dia laki-laki tapi dia ke perempuan-perempuanan. Ya, ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia pun orang yang seperti ini itu kurang hasratnya kepada wanita, itu kurang. Tapi dia juga nggak cenderung ke laki-laki ya. Kalau seandainya dia cenderung ke laki-laki yang seperti ini dalam Islam mati. Ya, man wajadtumuh yaf'am bi fi'li qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa di antara kalian yang mendapatkan orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Itu mati dalam Islam. Ya, ijma', nggak ada khilaf. Yang khilaf bagaimana cara membunuh orang LGBT ini. Ya, ada yang mengatakan dipenggal, ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan dilempar ke tebing yang tajam, kemudian dilempari batu. Ya, ini. Terdapat hadis? Belum. Apa? Pria feminim. Pria feminin. Kemayu kalau dalam kata KBBI. Kemayu ya. Kemayu itu kan untuk perempuan ya. Tapi untuk jadi laki-laki kemayu gitu. Artinya laki-laki yang bertingkah atau bergaya seperti perempuan. Oh. Dalam KBBI. Iya. Baik. Ya. Nah, lupa namanya nih. Dan dia ini, orang yang seperti ini boleh masuk ke area wanita dalam Islam. Ya. Coba ada mushaf Bang Faris. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abnaihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ya, aw tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal. Jadi atau laki-laki yang memang sudah enggak ada hasrat. Jadi boleh. Jadi bisa lihat surat Al-Mu'minun surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Nah, di sana siapa aja wanita mahramnya siapa aja, ya. Kemudian kepada siapa mereka boleh untuk untuk bermuamalah, ya, masuk ke lingkungannya gitu. Nah diantaranya adalah awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, yaitu laki-laki yang tidak ada lagi irbah, nggak ada hasrat ke perempuan memang. Ya, baik. Nah, dia ini masuk ke istri Nabi dan dibiarkan oleh Nabi. Masuk ke istri Nabi, ada Ummu Salamah di sana tadi. Ummu Salamah
adiknya Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, dia ini bilang, lupa namanya, disebutkan oleh Al-Hafidh nama jelasnya di Fathul Bari. Ini kisah ini di Sahih Bukhari. Dia bilang, ya Abdullah, idza fatahta Khaybar, wahai Abdullah, kalau engkau bisa taklukkan Khaybar itu, alaika bibnati Ghailan, maka ambil olehmu putri si Ghailan. Jadikan dia, maksud kalau jadi budak, ambil dia gitu. Ya, ambil ibnatu Ghailan. Fa innaha, karena dia ini Ramadan ya, jadi anak enggak sebut bentuknya seperti ini gitu. Nah, ciri fisiknya yang disukai oleh orang Arab dulu seperti apa, nah itu disebutnya. Nah, dengar itu Rasulullah SAW, la yadkhulanna alaikunna hadza. Jangan sampai orang ini masuk lagi ke tengah-tengah kalian. Ya, diusirlah laki-laki ini. Sebenarnya asalnya boleh, hukum asalnya boleh. Tetapi kenapa? Karena dia menyifati wanita, itu yang nggak boleh. Ya, misalnya seorang istri dia menyifati istri yang lain, atau misalkan ada akhwat nih, ya dia nyifati, istrinya ini seperti ini, kayak gini, cantik kayak gini, hidungnya mancung, misalnya kulitnya putih, nah itu udah nggak boleh lagi. Dia harus berhijab tuh di hadapan wanita ini. Ya, nah jadi tidak boleh menyifati wanita, itu rahasia. Ya, nanti akan banyak madarat terjadi. Karena sebab itu nggak boleh menyifati, apalagi fotonya nih. Atau apalagi foto. Di foto diam-diam, kemudian liatin ke suaminya, liatin ke adiknya, itu nggak boleh. Menyifati saja nggak boleh. Ini bentuk fisiknya kayak gini. Ya, langsung diusir oleh Nabi SAW. Ya, nggak boleh lagi masuk orang ini pada kalian. Nah, dan ada nenek-nenek Yahudi datang juga ke rumah Nabi SAW ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini boleh, ya, maksudnya boleh. Kenapa? Pokoknya selama terlihat ibu-ibu tersebut amanah, dia tidak menceritakan fisik, ya, dia tidak menceritakan fisik para akhwat, maka tidak mengapa. Kalau enggak, dia berhijab. Kalau orang ini enggak amanah nih, orang ini selalu ceritain detail fisik akhwat ke orang-orang, nah, dia berhijab. Kalau enggak, boleh enggak berhijab. Ya, baik. Nah, ini kisah Abdullah ibn Abi Umayyah. Ternyata beliau meninggal di sana. Enggak sempat yang enggak menang ya. Beliau terkena panah dan meninggal. Abdullah ibn Abi Umayyah. Nah, pada saat ini beliau masih musyrik, masih kuat kesyirikannya, dan termasuk dari orang besar Quraisy, ya, termasuk reng-rengan Abu Jahal nih. Ya, nah, Abdullah bin Abi Umayyah juga Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Nah, Amr bin Hisham. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya, Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Ya, baik. Walaupun Amr namanya, tetapi dalam Islam ya Umarain kayak gitu. Syams wal Qamar, Qamarain. Ya, jadi ada istilah seperti itu dalam bahasa Arab. Nah, Abu Jahal artinya bapak kebodohan. Ya, apakah memang bodoh Abu Jahal ini? Enggak, dia ini cerdas. Cerdasnya luar biasa. Kunyah aslinya siapa? Ya? Abul Hakam, betul. Abul Hakam, jadi bapak hukum. Saking cerdasnya, ada orang berselisih, ada keluarga berselisih, ada dua suku berselisih, datang ke Abu Jahal, didamaikan oleh Abu Jahal, dan mereka semua senang. Mereka semua menerima dengan hukum Abu Jahal. Saking cerdasnya Abu Jahal ini. Tetapi kecerdasannya Abu Jahal digunakan untuk memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, di antara kecerdasan
Di antara kecerdasan dibilang ya. Di antara kecerdasan Abu Jahal adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik beliau sebelum hijrah, ya, ada Darun Nadwah namanya, yaitu aula di dekat Masjidil Haram, selalu dijadikan rapat-rapat besar Quraisy. Nah, di antaranya hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 26 Safar kalau nggak salah, atau 27 Safar. Hari Kamis mereka bikin majelis musyawarah khusus orang-orang Quraisy, membahas tentang Rasulullah SAW ini diapakan di Muhammad ini. Ya, banyak orang sudah pergi dari Mekah menuju Madinah. Tersisa tinggal sedikit. Bagaimana apa yang harus kita lakukan pada Muhammad ini? Ada yang mengatakan, udah kita biarkan saja Muhammad pergi, kita usir aja sekalian sama orang Islam yang lainnya. Selesai urusan kita dengan mereka lagi. Oh ya jangan. Kalau rumah-rumah mereka masih di sini, mereka tinggalkan harta benda mereka, ada suatu saat mereka akan mengambil kembali rumah mereka dan harta benda mereka. Nggak bisa mereka diusir seperti itu. Muhammad diusir begitu saja, nggak mungkin. Ya sudah, penjarakan saja seumur hidup. Kita pasung aja Muhammad. Ya nggak bisa. Kalau seandainya Muhammad masih hidup dan terdengar masih hidup, tentunya pengikutnya akan berusaha untuk membebaskan kepalanya nih. Ya, mereka akan menyerang kita. Ya, kata Abu Jahal, yang terbaik nggak ada lain, dibunuh Muhammad itu. Dan kata iblis dalam riwayat iblis, jadi ada seorang kakek-kakek dari Najd, dia ikut juga nih. Nah ini yang paling bagus nih katanya. Jadi iblis menyerupai seorang kakek-kakek, tapi dibilangnya iblis memang dia nih. Ya, sebagaimana iblis pertama kali mendatangi siapa? Kaum Nabi Nuh untuk membuat patung yang menyerupai 5 orang soleh. Nah ini di situ datang lagi nih iblis nih. Ya betul apa yang dibilang oleh Abu Jahal ini bagus. Bunuh dia. Kalau pemimpin sudah tidak ada, lemah mereka semua. Mereka pun nggak ada kekuatan lagi. Ya sudah sepakat mau dibunuh Rasulullah SAW. Nah pada saat itulah Rasulullah SAW di malam harinya hijrah ke Madinah. Nah maksudnya cerdasnya siapa? Abu Jahal ya. Karena kecerdasannya itu digunakan untuk memerangi Islam, Rasulullah SAW juluki dia dengan Abu Jahal. Nah kita kembali. Jadi ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit parah, dijenguk oleh Rasulullah SAW, sudah ada di sisi Abu Thalib Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kemudian Rasulullah bilang, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan itu aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menguatkanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berhujjah Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini pengecualian untuk Abu Thalib. Sebenarnya kalau sudah gorgoroh, sudah ngorok, sudah hampir sakaratul maut, nggak bisa lagi tobat. Ya. Pengecualian untuk Abu Thalib. Sebagian pendapat ulama lain ini sebelum sakaratul maut. Ini masih dalam keadaan Abu Thalib masih bisa berpikir, ya. Walaupun sudah parah sakitnya. Nah, karena kalau sudah sakaratul maut seperti Firaun kan, dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak diterima lagi. Memang keumuman hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughar, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah, sebelum sakaratul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yunus, amantu annahu, berkata Firaun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Tuhannya Bani Israel.
Maksudnya la ilaha illallah wa ana minal muslimin, dan aku muslim. Ya, nah, enggak diterima tobatnya Firaun karena dalam keadaan sakaratul maut. Baik. Jadi sekalipun seseorang dalam keadaan syirik, kufur berpuluh tahun, di akhir penghujung hidupnya sebelum sakarat dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan bermanfaat untuk dia. Nah, ini dalilnya. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kemudian ditimpali oleh Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya Aba Talib, apakah engkau sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Nih, targhabu'an. Ya, targhabu'an artinya benci. Kalau targhabu fi artinya cinta. Ya. Apakah engkau sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ulangi lagi, wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Diulangi juga, fa'ada, diulangi lagi oleh dua orang ini. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Ya. Fakana akhiru maqal, dan akhir yang diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Nah, ini kisah dari sebab turunnya ayat di surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Seseorang yang bernama Abu Talib. Sebelumnya, ya, Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki beberapa orang istri. Ya, ada yang bernama Aminah, ada yang bernama Fatimah, ada yang bernama Naila, ada yang bernama Hala. Ada 5 istri Abdul Muttalib. Dari Fatimah ada 3 anak, yaitu Zubair, Abu Talib, dan Abdullah. Zubair, Abu Talib, dan Abdullah. Abdullah ini ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah dengan Abu Talib itu berarti Abdullah dengan Abu Talib itu saudara kandung, seibu sebapak. Nah, selebihnya dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-lakinya aja dengan ayah Nabi seperti jadi 9. Ya, anak Abdul Muttalib yang laki-laki ada 10. Ya, yang perempuan kalau nggak salah 7. Baik. Nah, selebihnya adalah saudara seayah. Yang saudara kandung dari Abdullah ini hanya siapa tadi? Zubair dan Abu Talib. Abu Lahab itu saudara seayah dari Abdullah. Demikian pula Abbas, Hamzah, ya, itu saudara seayah. Baik. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih di kandungan Aminah, ibu beliau. Aminah ya, bukan Aminah. Baik. Hamzahnya dipanjangkan. Ketika Rasulullah berumur 6 bulan janin di rahim sang ibu Aminah, wafatlah Abdullah sang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa sebab turunnya surat Ad-Duha? Ada yang tahu? Apa sebab turunnya ayat surat Ad-Duha? Sudah lama enggak turun wahyu, terus
Sedih Rasulullah boleh, belum itu maksudnya, belum lagi. Ada lagi apa, Bre? Dicela oleh siapa? Oleh Arwa. Arwa, siapa ini Arwa ini? Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Istri dari Abu Lahab. Ya. Inna syaitana qad tarakat. Kata Arwa, kata Ummu Jamil, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Soalnya setelah turun surat Al-Muddatsir, jadi antara 5 ayat pertama di surat Al-Alaq dengan 5 ayat pertama surat Al-Muddatsir, ini lumayan waktunya ini. Ya, ada yang mengatakan 2 pekan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan ada jeda waktu. Jadi Rasulullah pun bingung ini dalam waktu 2 pekan 2 bulan ini sebelum turun yang berikutnya. Ini bingung Rasulullah SAW, ini apa maksudnya? Ya. Baik. Nah, ketika turun 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir, ya itulah diangkat Rasulullah menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Yang Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Tataba' al-wahyi. Kemudian turunlah wahyu terus pagi sore. Jadi setiap hari pagi sore terus turun wahyu kepada Nabi SAW. Nah ini nggak datang 2 hari. Rasulullah dalam keadaan sakit pada saat itu, sedang sakit. Didatangi, dijenguk oleh bibinya. Ya bibinya ini jahat ini bibinya nih. Ummu Jamil, Arwa, istrinya Abu Lahab. Inna syaitana qad tarakat. Setanmu kayaknya udah meninggalkanmu ya Muhammad. Kan jahat ya, ucapan kotor dari Arwa. Nah, turunlah pembelaan Allah untuk Nabi Muhammad SAW 2 surat, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, demi waktu duha, demi waktu malam ketika sedang gelap-gelapnya. Ya, apa yang ingin Allah sampaikan setelah Allah bersumpah dengan 2 sumpah tersebut? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad, wala qala. Dan Allah tidak akan membencimu sama sekali. Ya, baik. Nah, kemudian disebutkanlah bentuk nikmat-nikmat yang akan Allah berikan dan yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini juga dan Allah akan memberikan untukmu berbagai macam karunia dan nikmatnya yang kau akan ridho nanti. Nanti panjang lagi ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini diantara bentuk Allah enggak pernah meninggalkanmu ya Muhammad. Bahkan sejak engkau pertama kali lahir, ya, yatim, Allah sudah menjagamu, Allah sudah melindungimu. Di hari pertama Rasulullah lahir saja dibawa oleh siapa? Oleh sang kakek, oleh Abdul Muttalib ke Ka'bah. Rasulullah SAW dibawa ke Ka'bah, kemudian menamakannya dengan Muhammad. Ini nggak ada nama Muhammad pada saat itu asing. Nama Muhammad aneh, walaupun artinya luar biasa bagusnya, tapi aneh. Nama Muhammad itu sangat jarang. Bukan jarang, nggak ada malah. Ya, baik. Nah, kemudian setelah 1 pekan bersama sang ibu atau 2 pekan bersama sang ibu Aminah, Rasulullah SAW bentuk salatnya ke sana, Pak. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diasuh di mana? Di Bani Sa'd, di Taif oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, 4 tahun. Ini bentuk penjagaan Allah. Setelah itu diasuh oleh sang ibu Aminah. Setelah meninggal sang ibu, diasuh oleh sang kakek siapa? Berapa tahun? 2 tahun. Ini awal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di umur 8 tahun, barulah kita sekarang mau kenal siapa sih Abu Thalib ini gitu ya bagi Nabi SAW.
barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan oleh sang kakek sebelum meninggalnya kepada sang paman ini Abu Thalib, karena Zubair udah meninggal. Ada namanya Zubair, ada namanya Haris, ada namanya ini paman-paman Nabi SAW itu sudah pada meninggal. Ada Muqawim, ya. Nah, yang masih hidup dan yang paling mencintai Nabi SAW dari seluruh paman-paman Nabi adalah Abu Thalib. Abu Lahab pun sayang juga sama Nabi SAW. Bahkan ketika Rasulullah baru lahir, ya, disusui juga oleh budaknya, Suwaibah. Ya, jadi yang menyusui Rasulullah SAW itu ada 3. Aminah, ibu kandung beliau, Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Yang satu lagi adalah Halimah Sa'diyah. Ya, baik. Dan Rasulullah dengan paman beliau Hamzah bedanya 2 tahun, disusui sama nih oleh budak Abu Lahab, Suwaibah. Baik. Nah, semuanya mencintai Rasulullah SAW sebenarnya. Tetapi yang paling mencintai Rasulullah siapa? Abu Thalib. Karena itulah diserahkan pada Abu Thalib. Abu Thalib miskin, bukan orang kaya beliau ini. Sampai Rasulullah SAW di masa remaja beliau, masa kanak-kanak beliau, remaja beliau menggembalakan kambing orang-orang Mekah untuk membantu, ya, untuk membantu nafkah Abu Thalib kesehariannya. Jadi Abu Thalib ini punya beberapa anak. Ya, yang pertama Thalib, yang kedua Aqil, yang ketiga Ja'far, yang keempat Ali, ini yang laki-lakinya ya, keempat Ali. Satu perempuan itu Ummu Hani. Ya, baik. Karena miskin Abu Thalib ini, Rasulullah SAW kuntu ar'a ghanama li ahli Madinah, ghanaman li ahli Madinah, li ahli Makkah ala qararid, untuk dapat upah untuk sang paman. Baik. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dengan Khadijah. Abbas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat musyawarah nih gimana nih untuk bantu paman nih, untuk bantu Abu Thalib. Abbas Allah kasih juga kelapangan harta. Rasulullah udah jelas bersama Khadijah udah punya harta beliau. Bagaimana kita bantu paman ini? Jadi Ja'far ibn Abi Thalib diasuh oleh Abbas. Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk membalas budi juga, untuk membantu sang paman juga. Nah, kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun, yarhamukallah, banyak sekali celaan, cacian, makian, kemudian tekanan dari orang-orang Quraisy. Tapi mereka tidak pernah menyentuh fisik Nabi SAW. Hanya verbal, hanya kata-kata kotor. Itu saja yang mereka bisa berikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka segan kepada Abu Thalib. Dan ada hikmahnya, Abu Thalib ini dia kafir, masih kafir pada saat itu. Kenapa? Pada saat itu memang dia mati pun kafir juga ya. Maksudnya kalau misalnya Abu Thalib masuk Islam, maka Abu Thalib pun tidak akan selamat dari apa? Celaan dan tekanan dari orang-orang kufar Quraisy, karena dia masih kafir. Ya, maka orang-orang Quraisy yang lain seperti Abu Jahal nggak bisa dia menyentuh Nabi Muhammad SAW, hanya celaan saja. Jadi segan kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini ya berarti ketokohan Abdul Muthalib pindahnya ke siapa? Ke Abu Thalib ini yang paling sepuh pada saat itu. Nah, lebih sepuh daripada Abu Lahab. Anak Abdul Muthalib yang paling sepuh pada saat itu siapa tadi? Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Jadi yang paling mereka hormati dari keluarga Hashim adalah Abu Thalib ini. Nah, jadi bagaimana bentuk pembelaan Abu Thalib kepada Nabi SAW selama 10 tahun Rasulullah menjadi Nabi di Mekah. Ya, belum lagi sejak Rasulullah SAW diasuh sejak umur 8 tahun oleh Abu Thalib. Jadi luar biasa, lebih dari sekedar ayah Abu Thalib ini bagi Nabi Muhammad SAW. Sangat
disayangi oleh Nabi SAW, Abu Talib. Baik. Tetapi, ini satu dari banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwasanya Abu Talib ini mati dalam keadaan musyrik. Ya, dalam keadaan musyrik. Ketika dalam keadaan parah-parahnya sakit, Abu Talib dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi menolak. Ya, karena cerdasnya Abu Jahal juga sebabnya nih. Yang dia sebut pada saat itu nama ayah Abu Talib, yaitu Abdul Muttalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Orang Arab kalau sudah disebut ayah, udah mereka fanatiknya lebih itu. Ya, jadi mereka ini ke ayah itu luar biasa. Tapi dan bahkan kebiasaan jahiliyah mereka itu meninggalkan pihak ibu, meninggalkan keluarga ibu. Ya, nah ini jahiliyahnya orang-orang dulu itu. Jadi mereka kalau ke ayah itu luar biasa tuh. Tapi kalau ke ibu kurang. Makanya dalam syariat Islam ada namanya silaturrahim, menyambung rahim, yaitu keluarga dari ibu, rahim dzawil arham. Ya, dzawil arham adalah keluarga dari ibu. Ada ibadah untuk menyambung keluarga pihak dari ibu. Kemudian silaturahim jadi berkembang, mau pihak ayah, mau pihak ibu, namanya silaturahim juga. Kalau sekarang di Indonesia, kalau kita di sini, mau saudara, mau tetangga, mau teman, semuanya apa? Silaturahim. Itu kan udah salah ya. Nah, jadi silaturahim itu yang ada hubungan rahim. Jadi masih satu rahim gitu. Ya, keluarga yang ada jalur, yang ada sedarah lah seperti itu. Tapi kalau sama kawan, sahabat, itu namanya silatul ukhuwah. Yang menyambung tali persaudaraan. Seperti itu bahasa syariatnya sebenarnya. Baik. Nah, dan bagaimana dalam hadis ini jelas Abu Talib mati dalam keadaan syirik, ya, dia berpegang kuat dengan agama bapaknya yaitu Abdul Muttalib. Sampai berkata Abu Talib, "Laula an tu'ayyirani Quraisy laqarartu biha 'aina." Andaikan orang Quraisy tidak mencelaku setelah aku mati, tidak mereka merendahkanku setelah aku mati, maka aku akan penuhi keinginanmu ya Muhammad. Aku akan masuk Islam. Hati kecil Abu Talib ini mengakui kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kayak gini, maksudnya orang-orang Syiah, ya, mereka ini membela habis-habisan Abu Talib itu mati Muslim. Ya. Dan ini satu dari banyak hadis yang menyatakan bahwasanya Abu Talib itu mati kafir. Ada dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada dari Musayyib ibn Hazan, ada dari Anas bin Malik, ada dari Abu Hurairah, ada Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, Abbas ibn Abdul Muttalib berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayanfa'uka Abu Talib?" Ya Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat untuk Abu Talib? Fa innahu qad yahutu bika wa yaghdabu lak. Karena dia sudah melindungimu ketika di Makkah, dia pun sudah marah untukmu di Makkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi dakhdakhin minan nar. Abu Talib berada di permukaan neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka, di lumpur-lumpur neraka. Baik. Nah, ini dalil, ya, bahwasanya Abu Talib itu mati musyrik, mati kafir. Mereka orang-orang Syiah bagaimana berusaha untuk membela keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus semuanya bersih, harus semuanya itu suci, harus semuanya itu maksum, harus semuanya itu di surga, ya. Tapi ini dalil-dalil bantahan untuk mereka semua. Bahkan Abbas ibn Abdul Muttalib sendiri yang menyaksikan bagaimana Abu Talib mati musyrik, mati kafir, ya. Beliau sendiri meriwayatkan bahwasanya Abu Talib itu berada di
neraka. Dan Rasulullah SAW hanya bisa memberi syafaat untuk memperingan azab Abu Thalib, bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka masuk surga. Ya, tetapi mereka tidak bisa menjawab tentunya ayat atau surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Bukankah juga Abu Lahab dari keluarga Nabi? Ya. Bukankah Abu Lahab dari keluarga Nabi? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Baik. Ini Abu Lahab nih. Paman Nabi, keluarga Nabi juga dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan kalau seandainya ada keluarga Nabi di neraka, itu bukan celaan untuk Nabi tersebut, ya enggak? Ya, bukan celaan untuk Nabi tersebut. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayah beliau di neraka bukan? Ayah beliau musyrik kafir kan? Dan itu bukan celaan. Kita tidak seorang ketika meyakini ayah Nabi Ibrahim, namanya siapa? Azar. Di surat apa? Di surat apa Allah sebut nama ayah Nabi Ibrahim? Di surat Al-An'am. Ya. Bukan artinya kita mencela Nabi Ibrahim. Kalau kita katakan ayah Nabi Ibrahim itu di neraka, kafir, musyrik, tidak kemudian sudah otomatis mencela Nabi Ibrahim. Nabi Nuh anaknya kafir. Tidak kemudian otomatis kita cela Nabi Nuh istrinya kafir. Kemudian Nabi Lut istrinya kafir. Tidak kita kemudian mencela Nabi Nuh, mencela Nabi Lut. Ya. Baik. Bahkan lebih daripada itu. Jadi mereka mentakwil semua nih. Mentakwil semua nih. Jadi kayak ini anak Nabi Nuh, bukan, itu keponakannya. Ayah Nabi Ibrahim, bukan, itu pamannya. Ya. Jadi dibilang bukan ayah kandung, bukan anak kandung, bukan. Jadi mereka berusaha untuk mentakwil-takwil ayat yang keluarga Nabi itu harus apa? Harus suci, harus maksum. Ya Abu Jahal sahaya. Abu Jahal keturunan Nabi siapa ini? Keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Quraisy semuanya. Ya, mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya. Bahkan siapa? Orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel. Mereka yang kafirnya ya, mereka yang pembunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, mereka membunuh Nabi Isa, Allah angkat ke langit Nabi Isa. Mereka pembunuh para nabi. Allah sebut mereka berulang kali dalam Al-Quran sebagai pembunuh para nabi. Dan mereka adalah keturunan para nabi. Jelas mereka ini keturunan nabi. Ada yang keturunan Nabi Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Ya, ada yang keturunan Nabi Harun, Huyai Ibn Akhtab. Ya, bapaknya Sofia. Sofia, istri Nabi SAW, satu-satunya yang bukan orang Arab ya. Sofia bint Huyai, satu-satunya istri Nabi SAW yang bukan orang Arab, yaitu orang Bani Israel. Ya, adalah keturunan Nabi Harun. Nah, sekalipun seperti itu, ya, lihatlah bagaimana hakikat. Jadi nggak mesti kalau keturunan Nabi mesti harus apa? Harus maksum. Ya. Nah, nggak ada yang maksum. Bahkan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul itu bukan dari keluarga Nabi. Bukan dari keluarga Nabi. Siapa itu? Abu Bakar. Yang kedua terbaik pun bukan dari keluarga Nabi. Siapa itu? Umar. Yang ketiga pun bukan dari keluarga Nabi. Siapa itu? Utsman. Barulah yang keempat dari keluarga Nabi, Ali bin Abi Thalib. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Ketika Rasulullah ditanya man khairun nas, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling baik itu? Rasulullah menjawab atqahum, yang paling bertakwanya di antara mereka. Ya, kata yang paling bertakwanya di antara mereka. Laisa an hadza nas'alu. Bukan tentang ini yang kami tanyakan. Fa Yusuf Nabiullah, ibn Nabiillah, ibn Khalilillah. Kalau begitu ya Nabi Yusuf. Ya, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Khalil.
Ya. Dan Rasulullah SAW menyebut Nabi Yusuf karena ketakwaan dahsyat yang ada pada beliau. Nah, ketakwaan. Laisan hadza nas'alu. Bukan tentang ini pula kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Tentang suku Arab apa yang kalian tanyakan? Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Ya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian pula dalam Islam. Andaikan faquhu. Faquhu ini apa? Memiliki ilmu agama yang dalam dan memiliki iman, mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Bahkan ada bantahan keras ya dari Al-Ghazali, ulama besar Syafi'iyah, tentang mereka Ahlul Bait yang merasa suci, tidak akan mungkin jatuh pada dosa, ya, dan mereka banyak mengelabui kaum muslimin sehingga ghulu, ya, mengkultuskan diri mereka sendiri. Naudzubillah. Baik. Nah ini dalil bahwasanya Abu Thalib mati kafir. Ya. Abu Thalib mati kafir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha anki." Dalam riwayat yang lain ada sumpah dulu. Demi Allah, aku akan benar-benar memintakan ampun untukmu, wahai paman, selama aku belum dilarang oleh Allah. Jadi Rasulullah masih tetap berusaha bagaimana menyelamatkan Abu Thalib. Ya. Nah, kemudian turunlah ayat di surat At-Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang beriman manapun untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka kerabat, setelah jelas mereka itu penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi ini dalil larangan, ini dalil larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ampunan. Nah, berarti kalau ada orang kafir mati nggak boleh bilang apa? Almarhum. Jelas itu? Nggak boleh bilang almarhum, nggak boleh bilang rahimahullah, nggak boleh bilang ghafarallahu lah, Allah yarham, nggak bisa. Baik. Almarhum hanya untuk orang Islam. Boleh nggak untuk orang Islam pun dibilang almarhum? Ya. Baik. Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala beliau menjawab, almarhum sama dengan kalimat rahimahullah. Diulang lagi, almarhum sama dengan rahimahullah. Rahimahullah itu fi'il apa? Rahimah itu fi'il apa? Fi'il mudhari atau fi'il amr? Mana yang belajar bahasa Arab? Oh, Bang Felis. Ya, katanya Bang Felis belajar bahasa Arab. Nah, Bang Felis, rahimahullah, rahimah. Ini fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il ada berapa Bang Felis? Ada 3 ya. Fi'il ini fi'il mudhari atau fi'il amr? Rahimahullah, rahimah. Itu fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Siapa lagi Bang Felis nih? Kita tunjuk nih siapa lagi? Bang Teddy. Ya, Bang Teddy dulu lah. Ini fi'il mudhari atau fi'il amr Bang Teddy? Ternyata kita tahu nilainya. Ya Bang Teddy? Fi'il mudhari. Udah jelas salah tadi. Masa jawab salah juga? Nah, gimana? Siapa jawab? Siapa lagi? Nah, Ibrahim. Fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi. Gak ada sebut ya. Fi'il ada 3. Madhi, mudhari, dan amr. Rahimah fi'il apa? Fi'il madhi lah. Bukan fi'il mudhari, juga bukan fi'il amr. Fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi berarti apa? Past tense kan? Past tense sudah lampau. Bukan artinya kalau kita mengatakan hafizahullah, rahimahullah, sudah dipastikan dia mendapatkan hifzullah atau rahmatullah. Tetapi kita mendoakan mudah-mudahan Allah menjaganya, mudah-mudahan Allah menyayanginya. Itu doa-doa.
Walaupun pakai fi'il madhi, jadi besar harapan kita gitu maksudnya. Kita pakai fi'il madhi itu sebagai bentuk takkid, kuat betul harapan kita agar dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita sudah memastikan dia itu dirahmati oleh Allah, enggak ada yang memastikan. Enggak ada yang bisa memastikan. Ya, kita hanya menghukumi manusia secara zahirnya saja. Muslim, dia meninggal, udah kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita enggak tahu isi hatinya tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimahullah seperti itu. Ya, sebagai bentuk penekanan harap bagaimana Allah agar menyayangi hamba tersebut. Nah, begitu pula lah almarhum. Almarhum itu objek, ya, maf'ul, ism maf'ul. Seakan-akan kalau diartikan dia yang dirahmati. Ya, dia yang dirahmati, almarhum. Objek berarti kan? Almarhum, dia yang dirahmati, itu objek kan? Dirahmati. Tuh. Sebagian orang nggak boleh bilang almarhum. Kenapa? Seakan-akan sudah memastikan dia itu dirahmati. Bukan, itu pula doa kuat kita agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi rahimah tadi, fi'il madhi tadi. Jelas itu. Ya, nah, kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya, boleh untuk mengatakan almarhum kepada orang Islam yang sudah meninggal. Tidak boleh itu diberikan kepada orang kafir. Nah, ini larangannya nih. Nah, larangan orang kafir dipanggil almarhum atau disebut almarhum. Ya, surat At-Taubah ayat berapa nih? Ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi nabi atau orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Ya, nggak boleh. Tapi ketika mereka masih hidup, kita doakan agar Allah berikan dia hidayah. Ini sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Nah, kita berikan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada si fulan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada si fulan. Itu boleh. Baik. Ya, kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, wa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus untuk Abu Thalib. Maksudnya bukan khusus, ini kejadiannya pada Abu Thalib. Tetapi ini hukumnya umum ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah di sini hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad wa dalalah. Hidayatul taufiq, hidayah seseorang yang asalnya musyrik jadi muslim, ya. Kafir jadi muslim, jahat jadi baik, durhaka jadi soleh misalnya. Nah itu hidayah taufik. Istilah-istilah kita, oh orang ini belum dapat hidayah, maksudnya hidayah apa nih? Hidayah taufik maksudnya. Ya. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, hidayah menjelaskan, menerangkan. Ya, itu bisa dilakukan oleh para nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang paling fasih dalam berbahasa. Beliau orang paling pintar, Nabi Muhammad SAW. Beliau orang paling sayang. Jadi apabila terkumpul tiga hal ini pada seorang da'i, ya ini udah luar biasa nih. Apa nih yang tiga ini? Jadi harus ada tiga ini sebenarnya. Yang pertama, kefasihan lisan, dia pintar, kemudian dia harus sayang. Ya, maksudnya Rasulullah SAW beliau sedih ketika orang-orang Quraisy mereka mati kafir, ya, karena ini kerabat Nabi SAW. Wala tahzan alaihim, ya kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, di akhir surat An-Nahl, wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas mereka. Maksudnya mereka yang sudah mati musyrik, kau jangan sedih atas mereka ya Muhammad. Ya Rasulullah ada rasa sedih ketika ada dari kerabat-kerabat beliau ya yang mati musyrik, yang mati kafir. Inilah bagaimana sayangnya Rasulullah SAW ya kepada manusia secara umum sebenarnya. Ya. Baik. Nah, Rasulullah SAW disifati ini oleh Allah di surat Al-Mu'minun, innaka
la tahdi ila siratal mustaqim. Jadi hati-hati ya, panjang pendek dalam membaca Al-Qur'an itu pengaruhnya kuat. Kalau di sini innaka la tahdi man ahbabta. Kalau di surat Al-Mu'minun innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar, lam di sini lamul qasam, lamut taukid. Benar-benar engkau bisa memberi hidayah orang ke jalan yang lurus. Itu kata Allah di surat Al-Mu'minun. Sedangkan di sini engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Laisa 'alaika hudahum." Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad mereka dapat hidayah. Ya, kalau ini hidayah apa tadi? Berarti ada dua hidayah di sini kan? Ada hidayah yang Allah nafikan untuk nabi, ada hidayah yang Allah tetapkan untuk nabi. Allah menafikan hidayah dari nabi, hidayah apa? Hidayatul taufiq, hidayatul ilham. Ya, kemudian Allah tetapkan untuk nabi bisa memberi hidayah apa? Hidayatul irsyad, hidayatul dalalah. Baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ini hidayah apa namanya? Ini hidayah taufik. Ya. Nah, ini maksud dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan ayat dan hadis ini dalam bab ini adalah setingkat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak bisa memberi manfaat untuk orang yang beliau cintai dan sangat beliau cintai. Sedihnya Rasulullah ketika meninggal Abu Thalib itu lebih daripada sedihnya Rasulullah ketika meninggal Khadijah, ketika meninggal Zainab, ketika meninggal Ummu Kulsum, Ibrahim, Qasim, Abdullah, ya kerabat-kerabat beliau. Kenapa? Kang Rama, kenapa? Sedihnya, udah diulangi lagi ya. Sedihnya Rasulullah SAW ketika meninggal Abu Thalib itu lebih daripada sedihnya Rasulullah ketika meninggal Khadijah. Kenapa? Iya, betul. Jadi kenapa emang? Betul jawabannya. Terus apa konsekuensinya, kenapa emang? Kurang. Jadi Rasulullah SAW gak akan ketemu lagi sama mereka. Ya, tapi kalau yang meninggal dalam keadaan Muslim bisa bertemu lagi, ya di akhirat. Tapi kalau dengan Abu Lahab udah gak akan ketemu lagi nih. Itu yang membuat Rasulullah lebih sedih ketika meninggalnya Abu Thalib. Ada bilang Abu Lahab tadi? Salah. Bukan Abu Lahab, Abu Thalib. Ya, ketika meninggalnya Abu Thalib ya. Barakallahu fikum. Nah ini, jadi untuk apa kita meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, ya, beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah kepada Nabi. Rasulullah SAW saja di masa beliau hidup tidak bisa memberi manfaat untuk paman beliau yang sangat beliau cintai. Ya, apalagi setelah Rasulullah sudah meninggal. Tentunya kemampuan Rasulullah tidak seperti ketika Rasulullah masih hidup nih. Ya, jadi mereka yang berdoa kepada Nabi SAW dibilang percuma, sia-sia. Bahkan perbuatan mereka itu adalah dosa yang sangat besar, akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka yang abadi kalau mereka mati tidak tobat kepada Allah dari kesyirikan mereka itu. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah bahaya punya teman yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang memiliki syubhat, teman atau guru. Ya. Di sini Abu Thalib dia masih berteman dengan Abu Jahal, dia masih berteman dengan orang-orang kufaru Quraisy, ya. Dan itulah sebab Abu Thalib dia mati kafir. Kenapa tadi? Karena punya teman yang buruk tadi. Dia diingatkan dengan agama bapaknya. Semakin kuat lagi tuh Abu Thalib tuh. Apakah kau sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Padahal udah lumayan hampir dia dapat hidayah ya. Tapi karena pengaruh teman ini. Ya, jadi ada teman memang seperti racun. Ada teman seperti gizi, nutrisi. Kita perlu mereka terus, kapanpun, dimanapun.
Ya, mereka yang selalu mengingatkan kita untuk taat, mereka yang mencoba menyelamatkan kita dari maksiat. Ada teman seperti obat. Kapan-kapan kita butuh dia ini. Sholat Jumat, sholat Id, ya, kaum muslimin secara umum, ahlu dunia. Kalau kita terus bergaul dengan mereka, sedikit banyaknya kita akan terpengaruh oleh mereka ini. Wala ta'du wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan jiwamu untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Ya. Kalau engkau sudah bergaul dengan ahlu dunia, ya turidu zinatal hayatid dunya, maka engkau akan berambisi terhadap kehidupan dunia. Ya. Ada yang kayak racun. Orang-orang yang selalu bisa mempengaruhi kita dalam hal syubhat dan syahwat, yang bisa merusak agama, yang bisa merusak tauhid, yang bisa merusak iman kita ini. Kalau kita bergaul sama mereka, jatuh lagi kita pada maksiat. Atau kita bisa terkena syubhat mereka nih. Ya, jangan kira misalnya kayak gini, Syiah. Oh, saya memang sudah tahu lah syubhat-syubhatnya. Saya juga bisa mematahkan syubhat-syubhat mereka. Jangan kita meremehkan syubhat-syubhat sekalipun Syiah. Makhluk, kalau seandainya mereka ini binatang paling bodoh, ya, itulah Syiah. Gimana ya istilahnya para ulama dulu ya? Kalau mereka itu adalah binatang, maka itu binatang paling bodoh apa sih? Burung unta ya? Kedelai ya. Keledai. Tapi enggak, burung unta juga bodoh dia kan. Dia kalau sembunyi kepalanya aja yang dia tutupi. Badannya kelihatan. Ada juga disebutkan ya intinya kalau kita udah tahu bagaimana syubhat senyata itu, tapi banyak orang yang terkena kesesatan apa? Syiah. Jangan kita buat enteng. Abdul Razak, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sampai Imam Ahmad berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman hanya untuk belajar kepada Abdul Razak. Ali bin Abdullah Al-Madini, Yahya ibn Ma'in. Ini 3 ulama dahsyat hebat. Ini bukan sembarangan nih 3 ulama ini. Ini mereka ulama ilal, mereka ulama jarh wa ta'dil, mereka orang yang sangat memilah-milah guru. Sengaja dari Baghdad mereka bertiga berjalan kaki ke Yaman hanya untuk berguru kepada Abdul Razak. Kenapa? Karena Abdul Razak ulama hebat. Ya. Tapi ternyata ada sedikit terpengaruh dengan Syiah. Punya guru namanya Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai. Ya, dia berpenampilannya rendah hati, zuhud, ini dan itu, sehingga apa? Terpengaruh sedikit dari pemikiran Syiah. Sang guru ini, Abdul Razak. Ya. Dari mana kau dapatkan ini, kata Imam Ahmad, dari mana kau dapatkan pemikiran seperti ini? Belum lagi Al-A'mash. Al-A'mash, luar biasa lagi itu. Sulaiman ibn Mihran dijuluki dengan mushaf Quran berjalan. Ya. Al-A'mash. Beliau sangat keras sekali terhadap ahli bid'ah, luar biasa. Rumahku dipenuhi dengan babi-babi dan kera-kera, itu lebih aku senangi daripada ada satu orang ahli bid'ah masuk ke rumahku. Saking kerasnya beliau terhadap ahli bid'ah. Tetapi apa? Ada sedikit terpengaruh Syiah. Tasyayyu. Al-A'mash ini ada majelis ahli bid'ah. Beliau ikut datang. Beliau cabut-cabut bulu ketiak. Kata orang-orang majelis, ngapain kamu di sini cabut-cabut bulu ketiak? Ini kita majelis ilmu. Kalian di atas bid'ah, aku sedang melakukan sunnah. Kata Al-A'mash. Jadi cabut bulu ketiak kan sunnah ya. Khamsun minal fitrah. Maksudnya saking kerasnya beliau, saking dahsyatnya, kuatnya beliau terhadap sunnah Nabi SAW. Itu pun masih terkena pengaruh Syiah. Jadi jangan dikira enteng. Belum lagi Khawarij. Fitnah Khawarij. Mencela-cela pemerintah. Mengkritik-kritik pemerintah, sampai mengkafir-kafirkan pemerintah, itu sangat mudah bahkan oleh ahlu sunnah zaman sekarang ini. Ustadznya aja bisa kena, apalagi ustadznya aja bisa kena, apalagi ikhwannya. Ya, ini hampir rata ini, mudah untuk kena. Imran bin Hittan,
nikah sama sepupunya. Mempunyai pemikiran Khawarij, nanti dibawa ke sunnah insya Allah. Iya, ini memang dia bilang kayak gitu. Nanti saya bawa ke sunnah. Ya. Taunya dia jadi Khawarij. Dia membela orang yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia membela orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ibn Muljam. Ya, engkau sudah memberikan apa yang kau lakukan untuk Islam, itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu tidak bisa ditandingi dengan seluruh muslim ini dia berbuat baik, beramal soleh. Coba lihat saking hulunya terhadap pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Khawarij. Nah, jadi hati-hati. Ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian yang kedua adalah hati-hati terhadap syubhat abauna, yaitu kebiasaan budaya warisan nenek moyang. Ini yang membuat Abu Thalib pun nggak mau keluar dari agama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah sudah benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Jadi disebutkan millah Abdul Muttalib. Ya. Agama nenek moyang. Itu yang dihadapi oleh seluruh nabi, seluruh rasul. Dan dai-dai aja sekarang ini, para ustadz-ustadz, yang paling sulit bagi mereka adalah bagaimana mengeluarkan kaum muslimin dari kebiasaan maksiatnya, kebiasaan bid'ahnya, kebiasaan syirik dan kufurnya di tengah-tengah masyarakat yang sudah beratus tahun mereka lakukan itu. Dan orang yang berani untuk untuk memadamkan ya kemaksiatan atau kesyirikan yang ada pada budaya satu daerah, itu ditudingnya luar biasa kan? Ya, dihujatnya luar biasa itu. Ya. Nah, dan itu yang paling berat juga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau terusir dari Mekah ke Madinah karena melawan adat kebiasaan budaya nenek moyang orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Baik. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.